Halo sahabat, kenalkan nama saya Muhammad Sandy Syaputra dari kelas akuntansi 1D dengan NIM 080402211122. Saya di sini akan menjelaskan salah satu perusahaan bank yang berdiri di Indonesia, yaitu Bank OCBC NISP. Sebelum kita memasuki profil perusahaan, baiknya kita harus mengetahui jenis perusahaan apa sih PT Bank OCBC ini. Namanya saja sudah bank, kita tahu sendiri, bank adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Karenanya, perusahaan perbankan selalu berkaitan dengan keuangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Nah sahabat, kita sudah mengetahui jenis perusahaan Bank OCBC NISP ini. Dan sekarang kita memasuki pada profil perusahaan dari Bank OCBC NISP. Bank OCBC NISP dahulu adalah Bank NISP. Didirikan pada tanggal 4 April 1941 dengan nama NV Nederland Indisch Spar and Deposito Bank dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1941. Kantor pusat NISP terletak di OCBC NISP Tower Jalan Prof. Dr. Satrio nomor 25 Jakarta. Saat ini, Bank OCBC NISP memiliki 46 kantor cabang, 249 kantor cabang pembantu, 22 kantor kas, 10 kantor cabang syariah, dan 12 payment point. Pada awal pendiriannya, NISP beroperasi sebagai bank tabungan. Kemudian, tanggal 20 Juli 1967, NISP memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lalu, pada tanggal 8 September 2009, NISP memperoleh izin unit usaha syariah berdasarkan keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia. NISP mulai melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 12 Oktober 2009. Dan yang selanjutnya kita akan membahas strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank OCBC NISP. Yang pertama, menyediakan dan mengembangkan pelayanan keuangan yang inovatif, berkualitas, dan melebihi harapan masyarakat yang dinamik dengan hasil terbaik. Yang kedua, membina jejaring kerjasama saling menguntungkan yang dilandasi rasa saling percaya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang meningkatkan profesionalisme dan mendorong pembaruan organisasional dengan semangat kekeluargaan. Keempat, membangun kepercayaan publik melalui perilaku etikal, peduli, dan hati-hati. Sekarang, mari kita analisis keuangan dari Bank OCBC. Bank OCBC berhasil mencatat pertumbuhan positif seiring dengan pemulihan ekonomi Indonesia hingga kuartil 3 pada tahun 2021. Bank OCBC meraih perolehan laba bersih sebesar 2 triliun atau naik 5% dari 1,9 triliun pada periode yang sama pada tahun 2020. Peningkatan ini dikontribusikan dari pendapatan bunga bersih yang mengalami pertumbuhan 9% menjadi 5,7 triliun hingga kuartil 3 2021. Sedangkan total aset bank tumbuh 7% menjadi 211 triliun. Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga meningkat 5% menjadi 161 triliun dengan rasio dana murah yang meningkat menjadi 49,2% dari total DPK. Bank OCBC menyalurkan kredit sebesar 117 triliun hingga akhir September 2021, di mana mayoritas disalurkan untuk sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa. Bank mencatat rasio NPL net pada posisi 1% dan NPL bruto pada posisi 2,4%, terjaga di bawah rata-rata NPL industri, perbankan, dan ketentuan regulator. Ada keunggulan dari OCBC NISP. Yang pertama, tercermin dari profil OCBC Bank yang merupakan bank terkuat di Asia Tenggara, bahkan di dunia, dengan penghargaan yang diberikan oleh Bank Dunia, yaitu Strongest Bank in the World. Yang kedua, dari segi produk, Bank OCBC NISP yang menawarkan produk unggulan, yaitu investasi reksadana dengan bunga bersaing. Target dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nasabah, serta nasabah berkesempatan untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik. Yang ketiga, kepuasan nasabah, sehingga nasabah loyal dalam menginvestasikan dananya di OCBC NISP.
Yang keempat, finansial yang besar sehingga investasi nasabah terjamin aman serta dijamin oleh Bank Indonesia. OCBC NISP juga mempunyai kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu OCBC NISP dalam produknya cenderung mencakup kalangan menengah ke atas. Bagi kalangan berduit di kota-kota besar yang ingin menginvestasikan dananya di OCBC NISP merupakan hal yang sangat mudah. Namun untuk pengadaan pinjaman pengusaha kecil menengahnya kurang memadai. Yang kedua, kurangnya fasilitas kantor cabang di daerah-daerah kecil. Juga kantor cabang Bank OCBC NISP kurang memadai, secara otomatis mempengaruhi bisnis di daerah. Di samping kelemahan itu, Bank OCBC NISP juga mempunyai ancaman. Ancaman yang paling potensial adalah dengan adanya produk dari perbankan lain yang bervariasi, menawarkan dan menyediakan fasilitas pinjaman lunak kepada masyarakat kecil menengah guna mengembangkan usahanya, yaitu usaha kecil dan menengah. Yang kedua, persaingan bisnis serupa yang semakin ketat. Yang ketiga, kemajuan produk dari perusahaan perbankan lainnya. Namun, Bank OCBC NISP masih mempunyai peluang untuk berkembang dikarenakan yang pertama, jumlah penduduk di Indonesia khususnya DKI Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia tentulah sangat banyak. Yang kedua, kondisi perekonomian Indonesia yang sudah mulai membaik sehingga banyak perusahaan-perusahaan maju yang berdiri di tengah laju perekonomian ini merupakan pasar yang sangat potensial untuk produk OCBC NISP. Yang ketiga, kesibukan masyarakat yang bekerja setiap harinya, layanan internet banking dan mobile banking sangat membantu dalam melakukan transaksi bisnis nasabah tanpa harus ke counter atau ke automatic teller mekanik atau biasa disingkat dengan ATM. Yang terakhir, ada strategi pengembangan perusahaan. Menurut saya, strategi yang digunakan untuk perusahaan ini agar berkembang dengan membuat buku tabungan virtual yang bisa diakses melalui gadget. Dengan begitu, nasabah tidak perlu repot untuk pergi ke teller bank hanya untuk mengecek buku tabungan. Bank OCBC juga membuat aplikasi untuk nasabah yang bernama OCBC NISP One Mobile. Aplikasi ini juga bertujuan untuk mempermudah nasabah bertransaksi hanya dengan menggunakan gadget mereka saja. Tidak sampai di situ saja, kedepannya Bank OCBC NISP tentu saja akan mengembangkan ide-ide yang lebih menarik agar menarik perhatian nasabah mereka. Dengan cara seperti itu, saya yakin Bank OCBC NISP kedepannya akan lebih berkembang dan maju dan mampu bersaing dengan bank-bank besar lainnya. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like and comment.